Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masuki pertemuan ke-7 ya. Dimana materinya masih tentang himpunan. Nah, tapi di sini kita akan coba memahami sifat-sifat himpunan ya. Terus kardinalitas himpunan. Nah, ada juga himpunan bagian, terus himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Kegiatan 2.2 yaitu sifat-sifat himpunan, di mana di sini 2.1-nya tentang kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Nah, jadi notasinya N dalam kurung A. Oke, contohnya, tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Nah, di sini ada himpunan A. Himpunan A 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan B-nya ada 1, 3, 5, 7, titik 3 ini dan seterusnya ya, maksudnya 27, 29. Berarti di sini ada 9, 11 ya. Dan seterusnya sampai dengan 29. Penyelesaiannya ya. Banyaknya anggota A adalah 5. Nah, dinotasikan dengan N dalam kurung A sama dengan 5. 5 ini kita peroleh dari himpunan A. Himpunan A itu kan ada 2, 4, 6, 8, 10. Jika kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Berarti anggota himpunan A ini ada 5. Nah, untuk anggota B, banyak anggota B adalah 15. Dinotasikan dengan N dalam kurung B sama dengan 15. Nah, yang B ini ada 15. Tapi kalau kita lihat di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6. Ingat, tapi di sini ada titik 3. 1, 2, 3 ya. Titik 3 di sini menandakan bahwasanya setelah angka 7 ini masih ada angka lagi ya, sampai dengan 29. Berarti di sini kalau kita lihat ini adalah bilangan ganjil ya. Berarti bilangan ganjil 1 sampai dengan 29. Berarti ada 9, 11, 13, 15 ya kan? Dan seterusnya. Dan banyaknya jika kita hitung itu ada 15. Berarti kardinalitas ini banyaknya himpunan ya, banyaknya anggota himpunan ini. Oke. Contoh lagi. Nah, jika M sama dengan X sedemikian sehingga X itu lebih kecil dari 10 dan X bilangan bulat positif, berapa sih anggotanya? Nah, penyelesaian. Nah, untuk M sama dengan X sedemikian sehingga ya kan, X itu lebih kecil dari 10, X bilangan bulat positif. Berarti untuk X lebih kecil dari 10 dan X bilangan bulat positif, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan? Karena di sini X-nya lebih kecil dari 10. Jika X-nya lebih kecil terus ada tandanya di sini di bawah ada garisnya, berarti dia sama dengan. Berarti kalau sama dengan 10-nya ikut. Karena di sini tidak ada sama dengannya, berarti hanya sampai 9. Jika kita hitung berarti ada 9. Jadi banyaknya anggota M adalah 9. Dinotasikan dengan N dalam kurung M sama dengan 9. Contoh yang kedua ya. N sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih besar sama dengan min 7. Y bilangan bulat negatif. Nah, kalau negatif ya, semakin angkanya besar berarti dia semakin kecil. Ya kan? Semakin angkanya kecil, semakin dia besar. Berarti jika Y
itu lebih besar sama dengan min 7, berarti anggotanya di sini. Nah, karena di sini ada tanda min di bawah lebih besar, berarti ini sama juga menandakan Y lebih besar sama dengan. Berarti kalau Y lebih besar sama dengan, min 7-nya kita ikutkan. Min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Jika kita hitung berarti semuanya ada 7. Jadi banyak anggota N adalah 7. Dinotasikan dengan N dalam kurung N besar, ya, sama dengan 7. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Di sini ada contoh, seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola, 5 siswa laki-laki gemar bola voli, 9 siswa perempuan gemar menari, dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut dan gambarlah diagram Venn-nya. Oke. Nah, ini gambar untuk siswanya, ya, kelas 7A. Oke, jika himpunan semestanya adalah siswa kelas 7A, maka himpunan A adalah himpunan siswa laki-laki, ya kan? Ini kita ibaratkan siswa kelas 7A ini himpunan semesta, berarti siswa laki-laki itu himpunan A. Dan B adalah himpunan siswa perempuan. C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola. Berarti yang gemar sepak bola laki-laki ini ada 10, ya. Masuk ke himpunan C. Himpunan D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli. Terus himpunan E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari. Terus ada himpunan F. Himpunan F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi, ya. Berarti ini himpunan A, himpunan B, ya, himpunan C, himpunan D, ya. Himpunan E adalah mana? Himpunan E adalah perempuan yang gemar menari. Himpunan F, himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Oke. Kita akan coba gambar diagram Venn-nya. Himpunan semesta, ya, dilambangkan dengan huruf S, yang mana himpunan A di sini berarti tadi ada 10 siswa laki-laki yang gemar sepak bola, ya, itu berarti masuk ke himpunan A karena dia laki-laki. Ada 10 siswa, ini himpunan C. Terus ada himpunan D. Himpunan D ini ada 5 siswa laki-laki yang gemar bola voli, ya kan? Dia masuk ke himpunan A karena laki-laki. Oke, sekarang himpunan B yaitu yang perempuan atau siswa perempuan. Siswa perempuan ada 9 siswa, ya. Terus itu untuk himpunan E-nya. Terus ada juga 8 siswa untuk himpunan F-nya. Nah, jadi gambar diagram Venn-nya seperti ini. Untuk keterangannya, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan semesta atau himpunan S. Ya, himpunan A, ya, himpunan A ini baik dia 10 siswa laki-laki dan 5 siswa laki-laki termasuk bagian dari himpunan semesta dan dilambangkan dengan A bagian dari S. Ya, ini kalau bagian berarti lambangnya seperti ini, A
bagian dari S. Nomor 2, himpunan B. Himpunan B adalah himpunan bagian dari S atau himpunan semesta dan dilambangkan dengan B bagian dari S. Terus nomor 3, himpunan C. Nah, himpunan C. Himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan semesta dan dilambangkan dengan B bagian dari S. C bagian dari S. Yang keempat, himpunan D. Ya, adalah himpunan bagian dari himpunan semesta atau dari S dan dilambangkan dengan D bagian dari S. Selanjutnya yang kelima, himpunan E. Himpunan E adalah himpunan bagian dari himpunan semesta dan dilambangkan dengan E bagian dari S. Ya kan? Yang keenam juga, F adalah himpunan bagian dari S. Nah, lambangnya berarti F bagian dari S. Yang ketujuh, himpunan C. Himpunan C juga. Yang ketujuh, himpunan C adalah himpunan bagian dari A. Ya kan? Jika kita lihat tadi diagramnya, himpunan C ini ada di dalam himpunan A. Berarti dia adalah bagian dari himpunan A yang dilambangkan dengan C bagian dari A. Terus himpunan D. Nah, himpunan D juga, ya, 5 siswa laki-laki tadi adalah himpunan dari A karena dia laki-laki. Sedangkan laki-laki tadi kan himpunannya A dan dilambangkan dengan D bagian dari A. Terus yang 9E himpunan bagian dari B. Nah, ini himpunan dari B berarti himpunan siswa perempuan, ya kan? Berarti dilambangkan dengan E bagian dari B. Yang 10, himpunan F adalah himpunan bagian dari B. Nah, ini masih siswa perempuan yang F. Nah, dilambangkan dengan F bagian dari B. Yang 11, himpunan C bukan himpunan bagian dari B. Ya, karena himpunan C ini adalah himpunan bagian dari A. Jadi untuk lambangnya C bukan bagian dari B, ya. Jadi hanya dicoret begini aja itu udah menandakan dia bukan bagiannya. Nah, yang 12 D, himpunan D bukan himpunan bagian dari B. Nah, karena himpunan D ini adalah bagian dari A. Nah, jadi dilambangkan dengan B bukan bagian dari B. Yang ke-13, himpunan E bukan himpunan bagian dari A. Himpunan E ini adalah bagian dari himpunan B. Dia bukan bagian dari himpunan A. Dan dilambangkan dengan E bukan bagian dari A. Yang ke-14, himpunan F bukan himpunan bagian dari A. Ya, karena himpunan F ini adalah bagian dari himpunan B. Karena F ini adalah perempuan dan B ini adalah tadi himpunan perempuan. Berarti lambangnya F bukan bagian dari A. Oke, selanjutnya yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N, ya, dalam kurung P, dalam kurung lagi A, ya, tutup kurung dan tutup kurung. Oke, ke contoh aja. Diberikan himpunan A sama dengan 135. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A dan sebutkan. Penyelesaiannya, himpunan-himpunan bagian yang merupakan bagian dari A itu ada sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 atau yang tidak memiliki anggota, yaitu ada 1, yaitu himpunan kosong. Terus himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, ya berarti dia ada anggotanya di sini, ya, yaitu ada himpunan 1, himpunan
3, ada himpunan 5. Terus himpunan bagian yang banyak anggotanya 2. Nah, yang banyak anggotanya 2 berarti ada 13, ya kan? Ada 15 dan 35. Berarti ada 3, ya. Yang keempat, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3. Ya, itu ada 1. Ya, yaitu 1, 3, 5. Banyaknya himpunan bagian dari A adalah 8 atau 2 pangkat 3. Ya kan? Maksudnya begini. Kalau semuanya ini kan 3, 1, 2, 3, ya kan? Kita anggap ini anggotanya 3, berarti 2 pangkat 3. Kalau anggotanya ada 5, berarti tinggal 2 pangkat 5. Kalau anggotanya ada 10, berarti 2 pangkat 10. Cara mencari yang lebih mudah. Oke, contoh berikutnya, coba amati banyaknya himpunan bagian dengan pola bilangan pada segitiga Pascal berikut. Nah, ini gambar segitiga Pascal, ya. Tentu di SD pun udah pernah dipelajari segitiga ini. Nah, untuk yang paling atas, ya, itu menandakan untuk himpunan bagian dari 0 atau himpunan kosong. Ya. Kalau himpunan kosong itu pasti 1. Terus yang baris kedua ini untuk menandakan himpunan bagian dari A. Ya. Kalau dia bagian dari A atau himpunannya ada 1, nah ini baris yang kedua. Selanjutnya yang ini untuk himpunan bagian dari AB, ya. Kalau dia banyaknya himpunannya ada AB berarti ada 2. Nah, kita pakai yang ini. Terus untuk himpunan bagian dari ABC atau kita lihat ini ada 1, 2, 3. Nah, kalau ada 3 anggota berarti kita pakai yang ini. Selanjutnya untuk himpunan bagian dari A, B, C, D. Berarti kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau anggotanya ada 4, berarti kita pakai yang ini. Untuk himpunan bagian dari A, B, C, D, E. Ya, berarti ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kalau himpunannya anggotanya ada 5, berarti nanti pakai yang baris yang ini. Nah, yang terakhir ini pasti yang 6, ya. Untuk himpunan bagian dari A, B, C, D, E, F. Jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita pakai yang ini. Terus ada juga, nah, untuk yang depan, ya. Untuk yang 6 ini kita contohkan untuk yang ada yang 6 baris atau anggotanya 6. Ya. Banyak himpunan bagian dari 1 anggota, ya. Untuk yang anggotanya 1 berarti itu nanti pasti ada 6. Ya. Kalau semuanya anggotanya kita contohkan yang ini, yang 6 anggota, ya, itu pasti akan ada 6. Terus yang 15 ini menandakan banyaknya himpunan bagian dengan 2 anggota, ya kan? Jika kita pakai yang 6, 2 anggotanya itu pasti ada 15. Nah, kalau kita pakai yang 5, 2 anggotanya ada 10. Kalau kita pakai yang 3, untuk 2 anggota pasti ada 3. Kalau kita pakai yang 4, yang ini, ya, pasti 2 anggota itu ada 6. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, 20 ini menandakan banyak himpunan bagian dengan 3 anggota. Nah, 20 kalau 6, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika ditanyakan berapa
himpunan bagian yang memiliki 3 anggota dari himpunan ini. Berarti ada 20. Dan 15 untuk menandakan banyaknya bagian himpunan yang anggotanya 4. Dan 6 ini menandakan banyak himpunan bagian dengan anggotanya 5. Oke. Perhatikan keterangan pola bilangan segitiga Pascal di atas untuk himpunan dengan 6 anggota yaitu 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Yang A, banyak himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota ada 15. Ya kan? Tadi keterangannya udah Bapak bahas juga ya. Ini. Terus ada juga himpunan bagian yang mempunyai anggotanya 3 itu ada 20. Banyak himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota itu ada 15. Banyak himpunan bagian yang mempunyai 5 anggota itu ada 6 ya. Terus sehingga kita peroleh misalkan A himpunan dan P dalam kurung A adalah himpunan kuasa ya. Jika N dalam kurung A sama dengan N bilangan cacah, maka N dalam kurung P ya, dalam kurung A sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini untuk mencari berapa sih banyaknya anggota suatu himpunan. Oke, contoh lagi ya. Tentukan semua himpunan bagian dari himpunan K ya. Itu ada P, Q, R, S, T. Ya, kalau kita hitung berarti ada 1 2 3 4 5 ya. P, Q, R, S, T yang memiliki 2 anggota himpunan. Yang B 3 anggota himpunan. Yang C 4 anggota himpunan. Berarti dari soal ini kita disuruh mencari ada berapa sih yang 2 anggota himpunan, yang 3 anggota himpunannya, dan yang 4 anggota himpunan. Oke, penyelesaiannya diketahui himpunan K ya kan ada P, Q, R, S, T. Nah, jika kita hitung tadi dia memiliki 5 anggota ya kan 1 2 3 4 5. Dan jika kita lihat dari segitiga Pascal yang telah Bapak jelaskan tadi, yang memiliki 5 anggota itu ada 1, 5, 10, 10, 5, 1. Sehingga jika yang ditanyakan yang memiliki 2 anggota berarti ada 10. Ya. Yaitu P, Q ya kan ada P, R, ada P, S, ada P, T, ada Q, R ya kan ada Q, S, terus ada Q, T, ada RS, ada RT, ada ST. Jika kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kan. Berarti anggotanya ada 10. Dan ini tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama. Semuanya di sini ada PQ, nanti di sini PQ lagi. Itu enggak boleh. Dia harus berbeda. Nah, terus yang B. Untuk yang anggotanya yang memiliki 3 anggota. Nah, kita lihat yang memiliki 3 anggota, ini yang kosong, ini 1, ini 2, ini 3. Oh, berarti yang 3 anggota itu ada 10. Ya. Yaitu ada PQR, PQS, PQT, ada PRS, selanjutnya ada PRT, terus ada PST, kan? Ada QRS, ada lagi QRT, terus ada QST. Nah,
ada juga RST. Sekarang coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti benar ya. Dan ini tidak ada yang sama ya. Kalau ada yang sama berarti salah. Oke, selanjutnya yang C. Yang C ini yang memiliki 4 anggota. Nah, yang memiliki 4 anggota ada 5, ya kan? Kita tinggal lihat aja di sini ada 5. Nah, yaitu ada PQRS, ada PQRT dan PQST, terus ada PQRT dan ada PRST, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini tidak ada yang sama. Ya. Kalau ada yang sama berarti salah. Oke. Selanjutnya ya, yaitu kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika. Berarti maksudnya jika dan hanya jika antara himpunan A dan himpunan B itu sama. Ya. Oke. A anggota dari B dan B itu bagian anggota dari A. Ya, dinamakan dengan A sama dengan B. Oke. Jika dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B, berarti dia harus anggota A itu harus sama dengan anggota B dan anggota B harus sama dengan anggota A. Maka himpunan A ekuivalen ya dengan himpunan B. Nah. Oke. Di sini ada tabel ya. Himpunan A, himpunan B sama atau tidak sama. Untuk yang nomor 1 itu ada 1, 2, 3. Nah, himpunan B ini harusnya juga ada, kalau dia mau sama ada 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Nah, ada 1, 2, 3 ya. Kita lihat himpunan A dan himpunan B ini sama. Berarti dia sama. Terus nomor 2 ada 3, 2, 1 dan 1, 2, 3. Ya. Kita lihat di sini 3, 2, 1. Di sini 1, 2, 3. Tapi di himpunan A itu ada 3, himpunan B ada 3. Himpunan A ada 2, himpunan B juga ada 2. Himpunan A ada 1 dan himpunan B juga ada 1. Walaupun dia tidak sama urutannya, tetapi di semua himpunan ada semua. Ya, berarti dia itu dinyatakan sama. Oke. Yang ketiga ada ABCD dan DABC. Ya, jika kita lihat ini adalah sama. Ya, kenapa sama? Karena di sini yang pertama A, di sini yang pertama D. Kenapa sama? Karena himpunan A ini ada A dan himpunan B ada A juga. Himpunan A ada B, himpunan B juga ada B. Himpunan A ada C dan himpunan B juga ada C, ya. Terus himpunan A ada D, di sini juga ada D. Jadi sama. Yang nomor 4 ada ABC dan 1, 2, 3. Nah, ini udah jelas-jelas tidak sama. Yang satunya huruf, yang satunya angka. Ya kan? Di himpunan A ada A, tapi di himpunan B tidak ada A. Ya, ini udah jelas-jelas tidak sama. Berarti keterangannya tidak sama. Yang nomor 5 ada 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3. Nah, kenapa di sini tidak sama? Karena di sini ada, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 dan di sini ada 1, 2, 3. Kita lihat aja ini udah jelas-jelas tidak sama. Karena di himpunan B tidak ada 4. Jadi keterangannya tidak sama. Ya. Yang keenam ada ABCD dan ABCD terus
ada lanjutannya titik 3 ya. Titik 3 ini berarti menandakan dia ada terusannya ya. Berarti ini ada A, ada B, ada B, ada C, ada D, ada D juga. Tapi di sini habis hanya A sampai dengan D. Tapi yang himpunan B ya, ini A ada D juga, tetapi ada kelanjutannya. Ada E, F, G, H dan seterusnya. Ya, berarti ini menandakan dia tidak sama. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita ya untuk kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.